Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Septiana Anggraini dari SDN Bangli 1, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya di sini akan memaparkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Judul aksi nyata topik 1: menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, memahami untuk memfasilitasi siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam mempelajari topik 1 Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, kita menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, kita bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Untuk topik yang kedua, mengenai mendidik dan mengajar. Perlu kita ketahui, pada saat ini kita masih menerapkan sistem pengajaran zaman kolonial. Pada dasarnya kita harus merubah sistem pengajaran tersebut. Seperti contoh, meminta siswa berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang ketiga, memukul siswa karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk itu, kita menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Sedangkan kodrat zaman itu disesuaikan dengan isi dan irama, disesuaikan dengan zaman tersebut yang sekarang berkembang. Dengan itu, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagaimana guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Selanjutnya, dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan tentang asas trikon, di mana asas trikon itu dibagi menjadi 3, kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan itu, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku dengan olah akal.
Yang ketiga, memunculkan kehendak. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul yang kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dan yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berganda atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga, di mana pendidikan keluarga itu pertama kali siswa mendapatkan pendidikan. Pendidikan keluarga menjadi dasar anak untuk memulai budi pekerti, nilai-nilai anak dalam berperilaku anak. Dan yang kedua, pendidikan sekolah, ini pendidikan formal. Dan yang ketiga, pendidikan masyarakat untuk berperilaku anak berkehidupan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi penyebaran pemahaman Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.